Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ali. Dan di video kali ini kita bakalan membuat fitur login robot serta menambahkan swipe alert pada aplikasi kita. Oke, pertama kita bakalan membuat halaman login dulu yang URL-nya mungkin berada di sini. Oke, kita tambahkan dulu untuk URL-nya. Kita mungkin outlook ini. Kalau sebenarnya gimana sih? Oke, jadi bisa aja. Berarti di sini kita perlu bikin controllernya dulu. PHP artisan make controller login. Sebentar, kita bungkus di dalam folder out. Oke, di sini kontrolnya sudah terbikin. Oh, dia nggak otomatis masuk ya. Kita benerin dulu supaya masuk ke folder out. Out, tes, login. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita panggil di dalam root kita. Kita panggil setelah dashboard, belum dashboard. Oke, di sini loginnya udah kepanggil. Selanjutnya kita bikin halaman view-nya. Kita arahkan dia ke halaman view. Oke, ini kita bikin halaman view-nya dulu. Untuk isinya kita copy paste dari punya si SB admin 2. Nah, ini dia halaman login kita, copy, taruh di sini. Dan untuk script-scriptnya kita sesuaikan. Ini kayaknya nggak perlu. Kalau ini mungkin perlu ya. Coba kita hapus dulu. Kita komen. Oke, kita cek root kita setelah login. Oke, berarti dia perlu dipanggil halaman ini. Sama ini. Oh, di sini dia nggak upload. Oh, karena di sini kita lupa tambahin ini, guys. SB admin slash. SB admin 2 slash. Oke, harusnya seperti ini. Jadi di scriptnya juga sama. Kita tambahin SB admin slash. Nah, ini dia halaman login kita. Kita sesuaikan dulu. Kita mungkin nggak perlu image ya. Oh, udah nggak ada. Berarti kita coba cek.
Ini dia nggak perlu. Kemudian login dengan sosial juga dia nggak perlu guys. Forget password sementara kita hilangin, sama create account juga kita hilangin. Tapi mungkin create account jangan ya. Coba refresh. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita kecilin ukurannya mukanya. 6, 12. Berapa lagi yang bisa? 8. Nah ya, kita bikin dia ke tengah. Oke, seperti ini mungkin. Dan ini juga mungkin kita bikin 8 aja ya. Oke, mungkin kayak gini aja. Untuk forgot password kita hilangkan dulu. Sama create account kita komen aja. Oke, kemudian kita coba bikin logiknya. Sama kita atur formnya dulu, perbaiki. Coba kita lihat. Nah, di sini formnya. Tadi email, kita kasih nama dulu di sini untuk emailnya. Name, email. Kemudian untuk password kita juga kasih nama, name, password. Dan ini kita ganti jadi button dengan type submit. Nah, di sini kita arahkan dia ke metode. Kita ganti metodenya dulu, metodenya itu post. Kemudian actionnya kita arahin ke route login process. Dan jangan lupa kita kasih HCSRV untuk melindungi data form kita. Kemudian kita udah bisa tangkap di route ini dengan membuat dengan di controller ini dengan menambahkan metode baru dan taruh dia di root. Nah, di sini kita bikin root untuk handle login-nya dengan metodenya itu post. Kita coba kirim datanya dulu. ali@gmail.com password login. Oh, dia nelfon. Berarti di sini ada yang masih error. Kalau login, terus login proses. Kita coba lagi guys. Berarti ada kesalahan. Enter. Nah, ini adalah isi dari request loginnya. Kita coba cek bagian request parameter. Nah, di sini ada 3 parameter ya. Pertama itu token, dia otomatis di generate sama sistem. Kemudian untuk email dan password itu data yang kita kirimkan. Oke, di sini udah benar requestnya, jadi tinggal kita handle. Kita masuk ke
bagian web sini. Sorry, di bagian login. Pertama kita perlu validate si requestnya. Request validate email, request email, dan password required. Nah, jadi intinya dia buat ngecek supaya si email itu jadi required dan password juga required gitu. Ketika passwordnya kosong dan email kosong, nah dia bakal nampilin error. Tapi kalau di sini tuh belum ditampilin, jadi dia cuma return error, tapi belum ditampilin di sini. Nah, buat tampilin, kita perlu satu field ini, namanya add error email, kasih and error. Nah, kita tampilin di sini dengan nama message. Kita copy si error email ini buat di error password. Oke, sekarang kita coba. Kita coba masukin email, tapi kita nggak masukin password. Nah, dia pasti bakalan error. Nah, the password field is required. Di sini email udah aman, tapi dia malah hilang. Nah, supaya mempertahankan value yang lama, kita tambahkan ini di kode kalian. Kita taruh di sini mungkin ya. Value sama dengan old email. Nah, ini udah bisa menyimpan email yang lama. Kita tambahkan juga di halaman password dari sekarang. Maksudnya di input password. Oke, kita coba lagi. Misalnya tunggu passwordnya kita kosongin. Nah, di sini katanya the password field is required ya. Muncul. Ya, tapi ini ada error untuk tampilannya. Value old. Kayaknya ada typo nih guys. Password message. Kita coba minta ChatGPT dulu. Oke, di sini kayaknya ada beberapa error guys. Jadi ini harusnya kita bungkus ke dalam suatu code seperti ini. Bukan suatu ya, tapi sebuah code. Oke. Nah, ini harusnya sudah aman. Kita coba lagi. Nah, kita coba kosongin email. Terus passwordnya kita isi. Nah, kalau misalnya emailnya kita isi tapi nggak berformat email, dia juga bakalan error. Oh, dia value dari password yang lama nggak simpen ya. Coba. Nah, dia langsung error kayak gini. Coba kita bikin passwordnya kosong lagi. Oke, sekarang passwordnya error. Nah, kita kasih validasi tambahan di sini. Min 3, min 6. Minimal 6 di situ. Oke. Kemudian selanjutnya kita kasih notifikasi kalau misalnya dia berhasil. Tapi sebelum itu kita install Sweet Alert dulu di sini. Nah, ini komennya. Ada beberapa opsi, kalian bisa download pakai npm atau kalian bisa tambahin script doang pakai CDN, atau kalian bisa download supaya dia jalan di lokal kalian. Terus saya mau pakai npm aja buat install. Nah, di sini saya ada nggak ya? npm nggak ada. Kemudian sembari menunggu ini, kita bakalan kasih pesan error di sini. Kalau misalnya itu name error, yang required nama harus diisi, kemudian email required email harus diisi, email tidak valid. Oh ya, name itu nggak ada ya. Oke. Kemudian satu lagi, password required, password wajib diisi, dan password minimal 6 karakter. Oke, jadi ini pesan ini yang bakal muncul ketika errornya terjadi. Selanjutnya, oke. Mhm, mhm. Oke, kita cek. Oke, si Sweet Alertnya udah berhasil kita install.
Kemudian kita mau tambahkan dia ke halaman login blade kita kayaknya. Sebentar, saya lupa setupnya itu harus ditaruh di mana. Tapi kayaknya di script ini deh. Kita bikin beberapa script. Mungkin kita bisa taruh di index PHP aja. Kita coba cari index PHP, ada nggak ya? Public will ada view dashboard bukan. Sebentar saya lupa. Oke, saya udah ingat. Jadi sesinya kita taruh sini aja. Di sini mungkin ya. Kita bikin beberapa session untuk kondisi dari suite alert kita. Misalnya ketika sukses, kita bikin end sessionnya dulu. End section. Oke, seperti ini harusnya. Kemudian di sini kita panggil script untuk menjalankan suite alertnya. Nah, di sini swal.fire. Nah, seperti ini. Wait, ini end sectionnya. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita bikin section untuk ketika fail atau error. Ini title-nya kita bikin dynamic saja dari variable usage. Kemudian di sini title-nya juga kita bikin dynamic, tapi dari session error. Oke, seperti ini. Kemudian kita panggil dia nanti di sini. Oke, pertama kita kasih validasi dulu. If bentar, kita kasih ini dulu. Namanya apa ya? Data. Nah, kita ambil email sama password dari request kita. Kita nggak bisa langsung kirim si request ke database karena itu terlalu bahaya. Takutnya itu ada middleman ya. Nah, di sini kita panggil dia seperti ini, array. Terus di dalamnya kita kasih email sama password. Nah, kemudian baru kita cek pakai ini, if out ketem asem data. Nah, seperti ini, outnya kita panggil. Nah, jadi intinya dia ngecek ke metode model, si model nanti melakukan request ke database. Dia ngecek data yang kita masukin ini ada nggak sih di database kita. Kalau misalnya ada dan matching, dia bakalan ngeredirect ke halaman dashboard. Kalau misalnya nggak ada, dia bakalan ngeredirect ke halaman login lagi dengan error seperti ini. Yang mana error ini tuh nanti otomatis tampil di sini. Gitu. Oke, ini seharusnya udah aman. Coba kita misalnya masuk ke halaman yang pakai akun salah. Nah, ini otomatis bakalan salah karena sebenarnya kita belum punya akun. Kita tes. Oh, di sini ada error malah di JS-nya. Kita cek dulu. Oke, ada error. Nah, coba ulang refresh. Emailnya mungkin Alwi lagi. Kemudian passwordnya random aja. Login. Oke, di sini dia balik lagi ke halaman sini, tapi dia belum berhasil manggil si Swalfire ini ya. Kita coba nanya ChatGPT dulu. Oke guys, mari kita lanjutkan untuk video sebelumnya. Jadi di sini saya udah berhasil menambahkan error kalau misalnya datanya itu tidak ada. Nah, suite alarmnya udah muncul. Caranya itu di codingan kita. Bentar. Itu ada di login blade.php. Nah, kita panggil CDN-nya di sini, si suite alert. Nah, gue nggak tahu kenapa kalau pakai package bawaan itu nggak muncul. Tapi intinya gue pakai CDN daripada pakai package. Kemudian di bagian script, nah gue tulisnya kayak gini guys.
Oke, kurang lebih seperti itu ya. Ini juga pas error seperti ini. Kita taruh di paling bawah sebelum body. Selanjutnya kita bakalan bikin, oh ya, kita bakalan bikin middleware untuk melindungi root kita. Karena kalau kita di sini klik dashboard, nah dia masih bisa masuk. Padahal kita belum login. Caranya kita bungkus dia ke dalam middleware yang namanya outlogin, mungkin ya, object login. Kita jalankan aja. Nah, di sini cek login udah berhasil dibuat middleware-nya. Kita cek bagian HTTP middleware cek login. Nah, di sini eh saya lupa kodenya, jadi bentar ya. Oke, jadi saya udah kembali ingat. Di sini kita melakukan pengecekan. Bentar ini jadi apa sih? Kita ngecek out, cek. Nah, kalau misalnya dia nggak lolos autentikasi, kita return dia ke halaman login kita. Return redirect root login with error. Silakan login terlebih dahulu. Else, kalau nggak error, nah kita biarin dia akses halaman yang dia tuju. Oke. Lalu kita panggil si middleware ini ke root kita. Nah ini, di sini kita panggil menggunakan root. Pakainya apa ya? Middleware kah? Oh ya benar, cek middleware. Nama middleware-nya cek login. Kemudian kita group. Dalamnya panggil callback function. Nah, baru di dalam si callback function itu kita bisa paste root kita yang terlindungi. Nah, oke kita coba lagi untuk root kita. Misalnya di sini kan belum login, kita coba akses dashboard. Oke, di sini katanya cek login tidak eksis. Itu di errornya di middleware kita nih. Root middleware cek login. Sepertinya saya salah manggilnya ya. Bentar kita cek lagi. Ini harusnya cek login. Oke, seperti ini mungkin. Pas. Kita coba lagi ya. Jangan lupa. Alwi, gmail.com. Kok login sih? Saya ke dashboard. Oke, di sini middleware kita udah berfungsi dengan baik. Berarti karena middleware-nya udah bisa, selanjutnya kita bakal memodifikasi user kita supaya memiliki role dan juga sebuah flag untuk mendeteksi apakah dia ditugaskan atau belum. Kalian buka file migration si usernya. Nah, di sini kita perlu namain dia jabatannya di sini. Table enum. Kita bikin enum karena jabatannya kita bikin menjadi role tertentu, admin sama karyawan. Lalu kita juga perlu table boolean is tugas. Kita kasih default value. Defaultnya false. Defaultnya itu bukan tugas berarti. Kemudian kita coba bikin seeder user supaya kita tidak perlu input manual si user. Nah, tapi kita mau bikin satu user aja, nggak perlu banyak-banyak. Kita sesuaikan dengan kolom migrasinya ya, untuk nama-nama ininya. Oke, kita paste dulu di sini biar ingat. Jadi kita perlu input nama. Nah, ini kita ganti nama aja, nama aja kali ya. Jangan name, tapi nama. Berarti di modelnya juga perlu kita ganti. Model user, nah ini nama. Oke, kemudian sini kita sesuaikan lagi berarti. Namanya Alvin misalnya. Dan segala ini, terus owner private itu mulai passwordnya ini jabatannya admin.
kemudian is tugas false. Jangan lupa impor method library khasnya. Kemudian kita coba cek dulu. Jangan dihapus dulu ini. Oke, kita coba cek MySQL kita dulu, PHP admin kita. Harusnya itu saat ini dia belum ada data ya. Sekalian nunggu, saya mau hapus nanti kali ya. Tapi bentar deh. Tapi dia lama guys, mendingan langsung aja. Kita migrate fresh. PHP artisan migrate fresh. Nah, jadi intinya dia itu untuk menghapus semua tampil yang ada dan memperbaruinya dengan update yang kita punya. Oke. Ini perlu kita jalankan karena kita baru saja melakukan pembaruan di tabel user ya. Oke, di sini data tabelnya udah diperbarui harusnya. Kita cek root. Bukan ini, tapi manajemen tugas. User. Oke, belum ada ya. Coba jalankan PHP artisan db sheet. Apakah protected labelnya error? Oke, di sini open column name. Oke, dia kedeteknya masih name ya, bukan nama. Coba kita lihat strukturnya. Oh, udah nama padahal. Tapi kok dia name katanya? Oh, berarti di sindernya. Oh, udah benar loh. Nih, dia pakai nama, email, password, jabatan isi. Dia ada apa sih? Name. Sedangkan dia udah diperbarui. Oke, coba buat coba kita cari ada name. Oh, terlalu banyak kan. Kita coba cari di situnya dulu name. Aman. Oh, ada. Oh, bukan sih aman. Table aman. Satu lagi factories. Nah, ini harusnya dia pakai nama. Tapi oh iya di sini memang. Berarti user factory-nya kita perbaiki juga. Ada kolom tambahan soalnya. Yaitu jabatan dan is tugas. Jabatannya untuk semuanya kita jadiin random. Kemudian kita juga perlu satu lagi is tugas poll saja di poll. Oke, kita coba bisa running ulang. Oke. Nah, di sini data usernya udah ada dan dia sebagai admin. Oke guys, mari kita lanjutkan untuk itu loginnya. Kita coba login pakai email yang udah kita bikin. Maksudnya user yang udah kita bikin. Ups, di sini katanya email atau passwordnya salah ya. Coba kita cek. Oh ya. Oke, di sini kita udah bisa berhasil login. Selanjutnya kita bakalan bikin fitur logout ya. Di sini belum ada fitur logoutnya. Kita coba cek di bagian header. Ada yang salah juga ini. Hmm, Nah, ini agak muncul. Tapi kan muncul. Oke, ini nggak berfungsi ya untuk dropdownnya. Harusnya ketika kita ngeklik di ini tuh muncul dropdownnya. Tapi dia nggak muncul. Coba kita cek JavaScript-nya apakah ada yang
salah. Nah, ini. Coba kita refresh dulu. Hmm, mana dia sih? Vendor. Oh iya, oke, berarti harusnya ada kayak gini ya. Oke, kita coba lagi. Harusnya ini udah berjalan normal. Oke. Nah, di sini untuk logoutnya kita perbaiki dikit. Text rate nggak berfungsi, guys. Mungkin text rate aja atau text changer. Ya, infonya udah bisa. Tinggal teksnya taruh di sini aja. Text changer. Oke. Nah, selanjutnya ketika ini diklik, saya mau dia mengarahkan ke root logout kita. Jadi kita di sini ganti harusnya out logout logout. Oke. Ini harusnya ketika kita refresh dia error sih, karena rutenya belum kita definisiin. Jadi kita definisiin rootnya dulu. Nah, kita copy dari si root login aja. Kemudian kita kayaknya belum perlu pakai session ya, karena di sini ketika kita login pun kita nggak nge-save sessionnya. Jadi harusnya seperti ini aja. Udah. Oh, kita mau kasih pesan berhasil logoutnya juga with sukses logout berhasil. Nah, tinggal kita panggil kontrolnya di root kita. Kita ganti di sini logout. Kita coba fitur logout kita. Oh, kita nggak perlu ini ya, apa logout modal. Jadi kita hapus saja. Tapi bentar. Bagus nggak ya kalau kita kasih logout? Oh ya, kita nggak perlu pakai logout ya. Nggak perlu pakai logout modal maksudnya. Kita hapus di result view out. Misalnya di out. Dari logout modal, logout modal. Nah, ini kita hapus. Kemudian kita cari menu logout kita. Nah, ini kita hapus. Coba logout lagi. Oke, logout sudah berhasil. Sebenarnya kita udah selesai membuat semua fitur yang kita butuhkan. Jadi terakhir kita cuma mau maksudnya fitur login dan logout sama sheet alert. Terakhir kita mau merapikan di bagian layout sini.
supaya kita bisa pecah ke beberapa bagian. Oke, bentar ya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung rapikan layout kita. Yang pertama kita bisa pisahkan headernya. Header. Kalau kita import di sini pakai yield, dashboardnya kayak gini. Kemudian, bukan gini, kan? Pakai extend. Kemudian untuk sidebar kita juga bisa pisahkan. Yang terakhir kita bisa taruh footer. Mana ya footernya? Nah, ini footer. Ini bisa kita taruh di footer juga sih sebenarnya, guys. Jadi saya pindahin aja ke footer. Oke, sekarang codingan layout kita jadi lebih apa ya, sedikit lebih singkat. Kita coba cek apakah ada yang error karena pemindahan ini. Nah, ada error di sini ternyata, guys. Di bagian sidebarnya, kayaknya kita salah naruh. Kita coba cek. Oke, di sini sebelumnya emang kayak gimana? Harusnya aman saja sih. Bentar ya. Oke, ini udah saya perbaiki ya, guys. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Dan di codingannya tuh kita pakai include, bukan pakai extend. Kalau di bagian footer tuh yang kita masukkan di bagian script ke bawahnya aja nih, seperti ini. Untuk footer yang ini kita tidak perlu masukin. Oke, sisanya seperti ini ya. Oh ya, ini kita tidak perlu masukin karena kita udah taruh di header. Oke, oke. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.